warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu dan mempunyai akal yang waras, karena kewarasan inilah yang akan mendudukan permasalahannya sesuai dengan proporsi yang ada, melihat dari berbagai sisi secara objektif. Hari ini saya sebagai Resi Galuh Pakuan dan sekaligus sebagai penasihat hukum Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan Pemkab Subang yang diutarakan langsung oleh Direktur RSUD Subang mengenai pengelolaan parkir RSUD Subang. Yang press release-nya itu sudah diutarakan oleh Pemkab Subang melalui Direktur RSUD Subang beberapa waktu yang lalu. Untuk permasalahan ini, saya sebagai Resi Galuh Pakuan memberikan tanggapan yang sifatnya bersifat komprehensif. Hal terpenting adalah menyimak dari uraian penjabaran Direktur RSUD Subang. Saya secara tegas dan jelas memberikan jawaban bahwa apa yang diutarakan oleh Direktur RSUD Kabupaten Subang bersifat asbun, asal bunyi. Kenapa saya katakan asal bunyi? Karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan mungkin berpikirnya pakai dengkul, nggak pakai otak. Itu Direktur RSUD Kabupaten Subang. Saya mengatakan bersifat asbun dan berpikirnya mungkin pakai dengkul, nggak pakai otak, dengan dasar pertimbangan adalah sebagai berikut. Di poin 1 mengenai hasil pemeriksaan BPKRI, tentunya ini kita harus melihat secara komprehensif, secara objektif. Kenapa? Karena Lak Galuh Pakuan beberapa waktu yang lalu sudah memberikan surat kepada Bupati Subang, Sekda, Direktur RSUD Kabupaten Subang, dan seluruh jajaran Forkomindo di Pemkab Subang, juga kepada BPKP mengenai kronologis adanya pengelolaan parkir yang dikelola oleh Lak Galuh Pakuan di RSUD Kabupaten Subang. Hal terpenting, poin yang terpenting daripada tanggapan kami tidak jauh daripada jawaban yang diberikan Lak Galuh Pakuan, di mana pada saat itu saya sendiri yang ikut menyusun jawaban Lak Galuh Pakuan, Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan, kepada Pemkab Subang. Seingat saya pada saat itu masih bupatinya adalah Yang Mulia Bapak Haji Rohimah, bukan PJ yang saat ini. Pada prinsipnya, apabila mengacu kepada hasil pemeriksaan BPK ini, kenapa Pemkab Subang, dalam hal ini jajaran Bupati, Sekda, kemudian Asda 2, kemudian Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Kabupaten Subang, tidak memberikan tanggapan dalam press release ini sebagaimana surat yang kami layangkan. Poin terpentingnya kenapa kami mengatakan tidak memberikan tanggapan adalah untuk diketahui pada tahun 2020-21, bahkan mungkin sampai awal tahun 2023, kita ini mengalami keadaan bencana nasional, yaitu pandemi COVID-19, di mana dengan adanya keadaan kahar
pandemi COVID-19, pengelolaan parkir pada rumah sakit Celeng tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan tentunya kepada sektor usaha lain di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Boleh dikatakan pada saat adanya pandemi COVID tersebut, pengelolaan parkir tersebut mati suri, zero pendapatan, tidak ada yang namanya profit. Yang ada adalah bagaimana kita survive karena adanya PPKM dan begitu sulitnya untuk masyarakat pasien untuk masuk ke RSUD Kabupaten Subang, mengingat dan menimbang adanya pandemi COVID-19, sehingga pandemi COVID itu ditindaklanjuti juga dengan PPKM. Tentunya itu berdampak kepada pengelolaan parkir di RSUD Kabupaten Subang. Nah, adanya pandemi COVID tersebut dikorelasikan dengan pengelolaan parkir di RSUD Subang. Sampai saat ini saya tidak melihat, tidak membaca adanya berita acara dari Pemkab Subang, CQ Direktur RSUD Kabupaten Subang, untuk menerangkan bahwa pelayanan parkir RSUD Kabupaten Subang yang dikelola oleh Yang Mulia Bapak Evi Silviadi Lagalu Pakuan sebagai perwakilan PT BKR untuk ditinjau kondisinya, sehingga dengan poin 1 berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI untuk tahun 2023 di sini, apakah ini juga menghitung kepada KAHAR yang ada? KAHAR yang ada itu adalah yang saya terangkan tadi, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, 2021, 2022. Bagaimana cara menghitung BPKRI terhadap kerugian ataupun tunggakan daripada Galuh Pakuan, dalam hal ini sebagai perwakilan PT BKR yang mengelola rumah sakit, yang mengelola parkir rumah sakit, apabila di tahun tersebut tidak ada pemasukan dengan keadaan yang tidak baik, keadaan yang kahar secara yuridis. Tentunya kami mempertanyakan hasil pemeriksaan BPKRI tersebut, karena ini acuannya pada saat terjadinya pandemi COVID. Apa yang mau dicari untungkan? Bisa hidup aja sudah syukur. Itu mengenai tanggapan saya terhadap pemeriksaan BPKRI. Yang selanjutnya ada di poin 1 dan poin 2. Nah, saya masuk kepada tanggapan daripada press release ini untuk poin 3 dan poin 4 dari RSUD Kabupaten Subang melalui Direktur Rumah Sakit. Saya ini bingung, apakah Yang Mulia Bapak Direktur RSUD Rumah Sakit itu paham enggak akar permasalahan kalau bicara mengenai keabsahan Yang Mulia Bapak Evi Silviadi Raja Galuh Pakuan dalam kapasitas sebagai Kepala Perwakilan PT BKR di Kabupaten Subang. Penjelasan-penjelasan yang ada terkesan bahwasanya Yang Mulia Bapak Evi Silviadi itu sudah tidak menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKR. Sederhana bagi saya untuk menjawabnya, ya.
Di sini ada surat pengangkatan dan surat penunjukan dari Managing Direktur PT Barata Kerta Raharja Seha Wibisono Reksadarto, di mana keputusannya adalah mengangkat nama Eby Silviadi NIP alamat sebagai Kepala Perwakilan Kantor Cabang Subang dalam melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa tenaga pengamanan, pengadaan barang dan konsultan sumber daya manusia sejak tanggal 1 bulan April tahun 2026. Demikian surat pengangkatan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian dilanjutkan kepada surat penunjukan. Di sini dikatakan berkaitan dengan pengembangan usaha PT Barata Kerta Raharja ke wilayah Subang, Provinsi Jawa Barat, maka diputuskan untuk membuka kantor perwakilan Subang dengan alamat sebagai berikut: Jalan Elmo Kurnia Atmaja, PTN Jelet, Blok A3 nomor 29 Subang, sebagai penanggung jawab atas kantor perwakilan dan kegiatan usaha PT Barata Kerta Raharja perwakilan Subang berdasarkan surat pengangkatan nomor 145 garing BKR garis dir garing SK garing 4 Romawi garing 2006, maka ditetapkan saudara nama Eby Silviadi NIP sekian, alamat sekian, sebagai Kepala Perwakilan sejak tanggal 1 bulan April tahun 2006. Demikian surat penunjukan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jakarta, 15 September 2006, PT Barata Kerta Raharja dengan Managing Direktur yang sama, CH Wibisono Reksadarto. Artinya di sini untuk menjawab adanya press release dari Direktur Rumah Sakit RSUD Subang pada poin 3, 4, dan 5, kami hanya memberikan jawaban sangat sederhana. Ini adalah jawaban penalaran, jawaban akal sehat, dikorelasikan dengan yuridis, pemahaman yuridis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pimpinan PT BKR di Jakarta, surat ini kami anggap masih sah. Terlepas managing direkturnya sudah berganti, itu adalah hal yang sifatnya sangat prosedural dan umum untuk pengembangan PT BKR. Karena dikatakan masih sah, sampai hari ini kami tidak mendapatkan adanya surat dari PT BKR yang menyatakan saudara Eby Silviadi dicabut atau diberhentikan sebagai Kepala Perwakilan BKR Kabupaten Subang. Baik hari ini tahun 2023 maupun tahun 2007, kemudian sampai pada semua yang terungkap di dalam press release poin 3, poin 4, dan poin 5. Kita masuk kepada esensi daripada pernyataan saudara Eby Silviadi sudah dicabut atau diberhentikan. Namun tidak ada fakta hukum yang kami terima. Contoh esensinya ya, di poin 5, perjanjian kerjasama antara RSUD Kabupaten Subang dengan PT Barata Kerta Raharja dalam kurung BKR tentang kerjasama sewa lahan untuk pengelolaan perparkiran di RSUD Subang telah berlangsung selama 12 tahun dengan rincian sebagai berikut.
tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 25 Juli 2016, perjanjian kerjasama nomor 073 garing Cap titik 53 A RSUD garing 7 Romawi garing 2011 dan nomor 03 garing BKR garis JBR garing KK garing 7 Romawi 2011 dengan para pihak Dr. Nunung Suhairi Mas sebagai Direktur RSUD Subang pihak pertama, dan Saudara Epi Sintiadi sebagai Kepala Perwakilan PT Barata Kertaraharja yang berkedudukan di Subang sebagai pihak kedua. Ini yang poin pertama di poin A-nya. Poin B-nya, tahun 2016 sampai dengan 2018 pengelolaan perparkiran RSUD Subang tetap dikelola perwakilan PT Barata Kertaraharja tanpa adanya perjanjian kerjasama kedua belah pihak. Artinya mengikat kepada hal yang sudah disepakati di poin A tadi di atas. C, tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2023 perjanjian kerjasama nomor 017 garing 7 garis 018 garing BKR dan nomor titik 2073 garing 128801 garing RSUD dengan para pihak Saudara Epi Sintiadi sebagai Kepala Perwakilan PT Barata Kertaraharja yang berkedudukan di Subang dalam kurung pihak pertama, dan Dr. Eka Mulyana SPTOT garing FICS garing MKes SH MHKes sebagai Direktur RSUD Subang pihak kedua. Ini adalah hal-hal yang menjadi esensi permasalahan, esensi legal standing, kekuatan hukum Saudara Epi Sintiadi dalam menjalin kerjasama PKS pengelolaan parkir rumah sakit. Daripada yang saya utarakan di poin A, poin B, poin C, sangat tegas dan jelas saya korelasikan dengan pernyataan saya tadi dan surat pengangkatan ini, ya. Saudara Epi Sintiadi tidak mendapatkan surat pemberhentian dari PT BKR, dan tentunya saya juga sangat yakin dengan adanya perjanjian kerjasama ini berarti Pemkab Subang dan juga Direktur RSUD Kabupaten Subang baik pada saat itu sama sekali tidak ada surat pemberitahuan dari PT BKR yang berkedudukan di Jakarta, PT BKR Pusat, yang menyatakan Saudara Epi Sintiadi sudah diberhentikan sebagai Kepala Perwakilan PT BKR BKR yang bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Subang dalam pengelolaan parkir RSUD Kabupaten Subang diwakili oleh Saudara Epi Sintiadi sebagai Kepala Perwakilan PT BKR. Dengan sendirinya saya terus terang sangat kaget dan bingung. Tiba-tiba hari ini tahun 2024 Direktur RSUD Kabupaten Subang mengatakan adanya surat PT BKR yang menyatakan Saudara Epi Sintiadi sudah tidak menjadi Kepala Perwakilan Kabupaten Subang. Sementara kita tidak mengetahui sejak kapan tidak menjadi kepala perwakilannya. Karena legal standingnya kami melihat tetap kepada surat pengangkatan dan penunjukan ini, kecuali kami menerima surat pemberhentian. Ini yang harus menjadi penilaian kita bersama.
Jadi implisit apa yang saya uraikan di awal dikorelasikan dengan press release di poin 4 terjawab sudah. Sejak tahun 2006 katanya saudara Epi Silpiadi diberhentikan sebagai perwakilan PT BKR Kabupaten Subang, sedangkan perjanjian kerjasama ini sudah berlangsung 3 kali. Tentunya kalau saudara Epi Silpiadi ini diberhentikan, ada surat pemberhentian dari PT BKR Pusat yang ditujukan kepada Pemkab Subang, ditujukan kepada Bupati Subang, Sekda, dan tentunya Direktur RSUD Kabupaten Subang, siapapun yang menjabat. Mengenai managing direkturnya, siapa ini yang dikatakan saudara Wibisono Reksadarto, terpenting bagi kami menanggapinya pada tahun 2006 beliau membuat surat pengangkatan dan surat penunjukan masih sebagai managing direktur PT BKR, terlepas tahun 2007 sudah diberhentikan. Artinya surat ini mempunyai kapasitas legalitas yang jelas, karena yang bisa mengangkat adalah managing direktur dari PT BKR tersebut. Nah, pemberitahuan saudara Wibisono juga sudah diberhentikan sebagai managing direktur PT BKR, kita juga tidak menerima. Tentunya kalau ada pemberitahuan diberhentikannya saudara Wibisono ini kan harusnya disampaikan juga kepada Pemkab Subang, disampaikan kepada Bupati Subang yang menjabat, Sekda yang menjabat, dan Direktur Rumah Sakit yang menjabat pada saat itu, untuk dipelajari oleh PJ Bupati saat ini, Sekda Subang saat ini, dan Direktur RSUD Subang saat ini. Ini yang menjadi poin daripada penjelasan saya, sehingga saya mengambil kepada cara berpikir sehat saja. Saya tidak perlu menanggapi secara panjang lebar. Hal terpentingnya untuk diketahui, pengelolaan parkir RSUD Subang itu ada 2 jalur: pelayanan umum, jalur umum, dan pelayanan yang bersifat khusus. Pelayanan jalur umum tentunya kepada masyarakat, baik pengguna roda 2, pengguna roda 4 yang masuk ke area rumah sakit RSUD Cireng. Untuk karyawan, baik dia ASN, tenaga honorer, P3K, dia masuk kepada jalur khusus. Ada kesepakatan antara RSUD Kabupaten Subang, Direktur RSUD Kabupaten Subang, dengan PT BKR perwakilan Subang, yaitu saudara Epi Silpiadi, yang notabene juga sebagai Raja Lak Galuh Pakuan. Kesepakatan untuk adanya pengecualian kepada karyawan staf, baik ASN, P3K maupun honorer. Pengecualiannya tidak diberlakukan sebagai jalur umum. Dia masuk memakai member card. Yang dikatakan, apabila dikatakan oleh Direktur RSUD Kabupaten Subang saat ini bahwasanya tidak ada MOU antara saudara Epi Silpiadi dengan RSUD Kabupaten Subang, saya jawab singkat saja, apa gunanya ada MOU antara PT Barata BKR itu perwakilan Subang dengan RSUD Kabupaten Subang? Itu adalah MOU-nya, MOU induk. Dia mengikat, tidak diperlukan lagi ada MOU lain, karena kesepakatan itu sesuai dengan hukum perdata. Kesepakatan kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, pasal 1338 KUH Perdata. Jadi jawaban-jawaban Direktur RSUD Kabupaten Subang dengan gagahnya menjawab seakan-akan melek hukum, tapi maaf, jauh dari substansi pemahaman hukum. Untuk itulah apa yang ada kondisi
pandemi COVID harusnya menjadi pertimbangan Pemkab Subang memberikan jawaban yang ideal apa adanya kepada BPKRI. Apanya yang mau diaudit, tunggakan apa? Orang keadaannya juga kahar. Masa iya kita dituntut harus memberikan pemasukan kepada Pemkab Subang sementara kondisi pandemi COVID, di mana RSUD parkir RSUD Kabupaten Subang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya apa yang menjadi pemeriksaan BPKRI ini harusnya oleh Pemkab Subang dan tentunya itu Direktur RSUD Kabupaten Subang menjelaskan, mohon maaf untuk pengelolaan parkir tolong dikecualikan karena fungsi pelayanan umum untuk mengambil retribusi dari masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sini saya mempertanyakan dasarnya apa, sedangkan operasional dari parkir itu tidak berjalan sebagaimana mestinya yang saya katakan tadi, keadaan COVID. Nah, hal terakhir yang saya sampaikan, saya selaku Resi Galuh Pakuan dan penasihat hukum Galuh Pakuan akan memberikan tagihan. Saya akan melakukan penagihan kepada RSUD Kabupaten Subang untuk tunggakan members kas yang saya jelaskan tadi dengan nilai kurang lebih 780 juta sekian. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan penagihan karena itu adalah hak daripada pihak kami selaku pengelola parkir RSUD Kabupaten Subang. Dengan yang saya jelaskan semua di atas dan poin terakhir penagihan itu, saya memohon kepada Yang Mulia Bapak PJ Bupati Kabupaten Subang untuk mengevaluasi ulang mengenai diadakannya tender lelang pengelolaan parkir saat ini, karena semua syarat permasalahan. Saya sangat khawatir Yang Mulia Bapak PJ Bupati Subang ini mendapatkan laporan ABS asal Bapak senang. Di sini saya memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, seril-rilnya. Jangan sampai ada gugatan kepada Pemkab Subang karena ulah oknum dari RSUD Kabupaten Subang yang menyikapi permasalahan parkir ini membawa-bawa hukum tapi tidak melek hukum, membawa-bawa permasalahan tunggakan tapi tidak paham keadaan kahar pandemi COVID yang saya katakan itu. Ini harus menjadi perhatian Yang Mulia Bapak PJ Bupati Subang agar adanya kondusivitas, kebersamaan, kerjasama Galuh Pakuan dengan Pemkab Subang yang saya sendiri selaku salah satu pendiri daripada Galuh Pakuan, di mana saya sebagai resi, saya tidak menutup mata dan tidak memungkiri Galuh Pakuan mempunyai perkembangan yang sangat baik, kontribusi yang sangat positif kepada Kabupaten Subang, baik dalam seni bela diri, muay thai dan seterusnya, kemudian cabang olahraga yang lain, dalam seni budaya, dan membangun kerjasama yang bersifat sosial kemasyarakatan, non keuntungan, non nirlaba antara Galuh Pakuan dengan pihak-pihak yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jakarta. Kegiatan-kegiatan itu sudah sangat bermanfaat kepada masyarakat Subang, tentunya Kabupaten Subang. Tidak menggunakan uang PAD dari Kabupaten Subang. Salah satu napas daripada kegiatan-kegiatan itu adalah pengelolaan daripada parkir RSUD Cereng Kabupaten Subang dengan catatan yang bukan pada saat pandemi COVID, ya, karena pandemi COVID itu tidak ada pemasukan bagi Galuh Pakuan selaku perwakilan PT BKR, di mana saudara
Epi Suryadi sebagai kepala perwakilannya. Sekali lagi, ayo Pemkab Subang yang mulia Bapak PJ Bupati Subang, kita duduk bersama, kita selesaikan ini dengan kewarasan dan akal sehat, nalar yang sehat, untuk tidak mempermalukan kepada diri kita sendiri. Seakan-akan ini yang diutarakan oleh Direktur RSUD Kabupaten Subang kemarin itu benar adanya. Padahal saya sudah menjawab hari ini. Tidak perlu berpikir panjang lebar, pakai nalar dan logika yang sehat. Mikirnya pakai otak, jangan pakai dengkul. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, sekali lagi saya memohon dari pernyataan pers saya ini, yang mulia Bapak PJ Bupati segera memanggil kami untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dimanfaatkan oknum-oknum lain. Seakan-akan kita ini Lagalu Pakuan lagi dihadap-hadapkan dengan Pemkab Subang. Maaf, Lagalu Pakuan adalah organisasi nasional dengan kegiatan-kegiatan nasional, bukan kegiatan premanisme. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi namun ada pihak lain yang jual, kita juga beli. Itu adalah Lagalu Pakuan. Kita ini adalah bersifat nasional, advokasi nasional, advokasi sosial kemasyarakatan nasional. Tapi kalau ada yang nantang kita untuk bergaya preman dulu pada saat kita melakukan advokasi tangguban perahu dan seterusnya, ya terpaksa kita juga harus beli. Karena marwah kita sebagai Lagalu Pakuan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Ada yang nantang, ya kita siap menjawab. Apakah hal yang kayak begitu yang diinginkan yang mulia Bapak PJ Bupati Kabupaten Subang? Mohon sisa waktu yang mulia Bapak PJ Bupati Subang yang kurang lebih 5 bulan ini, akhiri masa jabatan PJ Anda dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah langsung mengeksekusi permasalahan parkir RSUD Kabupaten Subang, dan jangan mendengarkan ABS, laporan dari anak buah Bapak yang asal Bapak senang. Ujungnya Bapak yang akan menderita pada akhirnya. Nama baik Bapak selaku PJ Bupati Subang bisa tercoreng karena permasalahan ini. Karena permasalahan ini sudah saya memberikan pemaparan secara singkat. Pemaparan saya berdasarkan fakta, bukan asbun asal bunyi. Kita bukan dalam tarik otot, pak kuat omong, tapi kita dalam akal waras, kewarasan berpikir lahir maupun batin, sehingga permasalahan ini secara objektif kita carikan jalan keluar. Demikian yang bisa kami sampaikan.